Shalom saudaraku yang terkasih, senang kita bisa berjumpa hari ini untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kita bersyukur untuk napas hidup yang Bapa berikan kepada kita, dan kita mau pakai kehidupan ini untuk mengasihi Dia, untuk melayani Dia, untuk menyenangkan hatinya. Padamu, ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambut seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Haleluya. Oh, Kau segala-galanya Tuhan, kami sembah Kau sampai akhir hayat hidup kami. Pakailah kami Tuhan, jadi alat kemuliaan-Mu, membawa keharuman bagi-Mu, memberitakan Injil-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sadar hidup ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Pakailah kami ya Bapa. Kami mau melayani Engkau dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kami. Haleluya.
begitu baik bagi kami. Kau sudah begitu mengasihi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus kau segala-galanya. Indara lama ya lama. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan di atas mezbah-Mu. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 18, 19 dan ayat 20 menulis demikian. Sesudah mereka datang, berkatalah ia Paulus kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu." Saudara sekalian, kita harus punya hati seorang hamba. Dan contoh yang paling bagus kita belajar dari Paulus. Ayat yang kita baca merupakan perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Dia berkata, bagaimana cara aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di sini. Seorang hamba tidak cuma mengandalkan talentanya, karunianya, tapi terlebih lagi seorang hamba harus punya karakter yang baik. Kita perlu punya talenta, kita butuh punya karunia, tapi kita juga harus punya karakter hamba yang baik. Kalau keduanya ini seimbang akan jadi luar biasa sekali. Banyak orang punya karunia tapi karakternya lemah. Banyak orang karakternya bagus, karunianya lemah. Kalau Anda punya karunia yang
luar biasa dari Tuhan, disertai dengan karakter yang baik, itu akan jadi dahsyat. Seringkali karakter itu berbicara jauh lebih keras daripada karunia kita. Sekali lagi, karakter itu berbicara jauh lebih keras daripada karunia kita. Kita belajar dari Rasul Paulus. Karakter pertama seorang hamba Tuhan adalah dia punya kerendahan hati. Seorang hamba Tuhan harus rendah hati, tidak sombong, tidak arogan, tidak angkuh, saudara. Dia sadar kalau dia melayani itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena anugerah kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Karena Tuhan yang sudah memilih dia. Karena itu panggilan Tuhan yang luar biasa. Kepercayaan Tuhan berikan. Makanya kalau Anda melayani di mimbar, jangan jadikan mimbar itu stage. Tapi jadikan mimbar itu mesbah. Untuk kita menyembah Tuhan. Bukan mencari popularitas. Bukan supaya kita terkenal. Tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Kalau Anda punya karunia talenta yang hebat, itu semua anugerah Tuhan. Itu semua datangnya dari Tuhan. Tidak ada, kita ini gak punya apa-apa. Kalau Tuhan bisa pakai kita, semua karena favor Tuhan. Perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, seorang hamba punya hati yang mau berkorban. Dikatakan aku banyak mencucurkan air mata. Dan banyak mengalami pencobaan. Ada satu kata-kata bagus menulis demikian. To believe cost nothing. Percaya Yesus gratis, cuma-cuma terima dengan iman. To follow cost something. Ikut Tuhan ada harga yang harus dibayar. Pikul salib sangkal diri. But to serve cost everything. Melayani Tuhan harganya segala-galanya. Kenapa banyak orang tidak mau melayani Tuhan? Karena mereka tidak mau berkorban. Seringkali kita memberikan yang terbaik kepada orang. Tapi belum tentu kita juga menerima yang terbaik dari orang itu. Seringkali kita menerima cacian, kita difitnah sebaliknya. Dan itu kadang-kadang menyakitkan buat kita. Tapi itulah harga sebuah pelayanan. Ketidaknyamanan kita alami dalam hidup kita. Yang ketiga, seorang hamba harus punya hati yang tidak lalai, yang setia dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Dikatakan semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu. Semua diberitakan, dia tidak lalai. Dia tidak membuang-buang waktu dan kesempatan. Setiap ada kesempatan, apapun yang dia bisa lakukan, dia lakukan. Bagi jemaat Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dia tidak menunda-nunda melakukan sesuatu. Dia setia dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Dia bertanggung jawab akan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Saudara sekalian, kita harus belajar punya hati hamba. Tuhan menyelamatkan kita untuk kita boleh melayani Dia. Untuk kita boleh menyukakan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, ini hidup kami. Kalau kami bisa hidup semua karena anugerah, semua karena kebaikan, semua karena kemurahan-Mu, semua karena rahmat-Mu yang besar. Kau yang sudah pilih, panggil kami, selamatkan kami. Karena Kau punya tujuan dalam hidup kami. Ada assignment, ada tugas yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami harus bertanggung jawab untuk setiap karunia, untuk setiap talenta, untuk setiap potensi yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, yang Tuhan sudah invest dalam hidup kami. Biar kami pakai itu, kami kembangkan itu untuk jadi berkat bagi banyak orang dan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Berikan kami hati yang rendah hati ya Bapa, yang tidak sombong, yang tidak arogan, yang tidak merasa kami hebat, tapi kami percaya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Berikan kami juga hati yang mau berkorban, yang rela berkorban, yang mau bayar harga Tuhan. Dan berikan kami hati yang setia,
yang tidak lalai, yang menggunakan setiap waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh melayani Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Kami akan beritakan Injil, kami akan bersaksi, kami akan melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami gak mau hidup kami sia-sia, tidak berguna, berlalu begitu saja. Tapi kami mau hidup kami berarti, berguna, dan jadi berkat bagi banyak orang. Kami mau hidup kami berdampak Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap pendeta-pendeta hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan di tengah pandemi ini. Tuhan, Kau jaga, Kau lindungi hamba-hamba-Mu. Kau berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Baik yang ada di desa-desa, di pedalaman-pedalaman, yang ada di kota-kota. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan urapi hamba-hamba-Mu ya Bapa. Mereka yang ada di ujung tombak sebagai penginjil, memberitakan Injil, menjadi misionaris di pelosok-pelosok Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kami dukung mereka dalam doa kami. Biar pemberitaan mereka disertai dengan tanda ajaib dan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Sehingga ada banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, supaya punya hati seorang hamba. Tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Tidak berusaha mengkopi orang lain, tapi menjadi dirinya sendiri ya Bapa. Tidak mencari popularitas, tapi memuliakan nama Tuhan. Biar kami sebagai hamba-Mu semakin berkurang, dan biar Yesus semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dengan hati seorang hamba, karakter yang benar sebagai seorang hamba Tuhan, supaya orang boleh melihat dan menghargai kami sebagai hamba Tuhan. Urala patakandala basyandala labala basyanda. Berkati setiap gembala-gembala, rasul-rasul, penginjil-penginjil Tuhan, nabi-nabi Tuhan, pengajar-pengajar. Berkati urapi mereka ya Bapa, untuk membangun tubuh Kristus, membangun gereja Tuhan. Berkati Tuhan apapun karunia panggilan setiap anak-anak-Mu dalam melayani. Para worship leader, para pemain musik, para singer. Apapun talenta kami di multimedia, kreativitas. Tuhan pakai, Tuhan urapi luar biasa. Kami bersyukur untuk karunia yang Tuhan berikan. Tapi biar karakter ilahi itu, karakter hamba itu ada dalam setiap kami. Berkati semua kami Tuhan. Urala batakan dalama. Saya berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan. Tuhan menyertai Engkau, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan mengurapi Engkau. Kau akan melihat terobosan-terobosan yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam pelayanan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah segalanya dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku.
Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.